Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Tiara dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat komunikasi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang-orang berkomunikasi menggunakan apa? Menggunakan isyarat asap. Isyarat asap digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, orang-orang berkumpul di sekitaran api, kemudian asap akan mengepul dan menjadi alat komunikasi. Itu juga menjadi alat komunikasi jarak jauh pertama yang digunakan di Amerika Utara. Selanjutnya adalah burung merpati. Burung merpati pada zaman dahulu digunakan oleh bangsawan Yunani kuno sebagai alat komunikasi. Alat komunikasinya yaitu berupa mereka menulis surat, kemudian diantarkan oleh merpati. Biasanya informasinya itu tentang apa? Tentang saham-saham, harga bahan pokok yang naik, atau komunikasi lainnya. Yang ketiga adalah Pony Express. Pada zaman dahulu, kuda poni digunakan warga dan masyarakat sebagai alat berkomunikasi, yaitu sebagai apa? Sebagai kurir. Zaman dahulu, kuda poni digunakan sebagai kurir, pengantar pesan, pengantar paket, kesana kemari, seperti itu. Keempat ada Semapur Flag. Semapur Flag digunakan sebagai apa? Sebagai tanda bahasa komunikasi pada zaman dahulu, tepatnya pada akhir abad ke-19. Berasal dari kata Yunani yang artinya tanda dan pero artinya pembawa. Semapur Flag digunakan untuk menyampaikan informasi jarak jauh melalui apa? Melalui batang genggam, melalui bendera, dan juga melalui cakram, seperti itu. Yang kelima ada telegraf. Telegraf adalah sistem komunikasi jarak jauh yang mengirimkan sinyal listrik melalui kabel. Selanjutnya, telegraf juga dapat menghubungkan dengan pesan menjadi serangkaian titik dan garis-garis menggunakan kode Morse. Gunanya telegraf adalah untuk berkomunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Yang keenam ada radio. Pada tahun 1920-an, radio mulai menyebar, yaitu James Clerk Maxwell menunjukkan secara matematis bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang bebas atau udara. Pada awal ke-20, radio digunakan untuk transmisi suara dan musik, tetapi kurang berhasil. Kemudian, radio sangat-sangat digunakan saat Perang Dunia ke-1. Selanjutnya, pada Perang Dunia ke-2, radio mulai berkembang dan banyak digunakan. Selanjutnya ada telepon. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Ini adalah awal mula kemajuan teknologi yang ada di dunia. Dahulu, setiap telepon hanya digunakan orang kaya yang dapat dihubungkan dalam jarak telegraf dan dihubungkan ke sentral telepon lokal. Kemudian, sentral tersebut dihubungkan ke telepon umum hingga menjangkau kota, negara, benua, dan samudra. Selanjutnya adalah komunikasi nirkabel. Komunikasi apa saja yang akan terjadi di masa mendatang? Komunikasi nirkabel adalah telepon radio pertama kali yang diperkenalkan untuk komunikasi militer pada awal abad ke-20. Selanjutnya adalah telepon yang berbasis mobile yang pertama kali diuji coba pada tahun 1946 ini menggunakan suatu pemancar besar yang berada di atas gedung. Saluran tunggal yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan, untuk berbicara, penggunaan menekan tombol yang mengaktifkan transmisi dan mengaktifkan penerimaan. Selanjutnya, sistem ini disebut juga dengan sistem push to talk. Pada tahun 1982, oleh Bell's Lab dikenalkan sebagai Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Dengan membagi wilayah geografis, hasilnya AMPS menghasilkan banyak penggunaan, tetapi kekhawatiran utama untuk generasi pertama telepon ini adalah lemahnya keamanan. Jaringan telekomunikasi seluler generasi kedua diluncurkan di Finlandia pada tahun 1991, dapat mengirim data pada kecepatan hingga 9,6 kbps, atau bisa disebut dengan sistem 2G. Kemudian memperkenalkan layanan data untuk ponsel dimulai dengan pesan teks SMS. Pada tahun 1995 mulai dikembangkan lagi menjadi GPRS atau dapat mengirim data lebih cepat hingga 160 kbps. Fase setelah GPRS adalah 8G, kecepatan ini hingga 500 kbps. Kemudian muncul jaringan 3G pada tahun 1999. Pada tahun ini, beberapa organisasi mulai bermunculan berevolusi yang dimulai dari GSM. Pada sistem 3G adalah menyediakan kecepatan data hingga di 2 Mbps.
Pada tahun 2001, kemudian kecepatan data mulai meningkat yaitu sebesar 4 Mbps. Selanjutnya pada sistem generasi keempat yaitu ELTE atau berkembangnya teknologi lebih luas lagi. Layanan mulai meluas dan sekarang layanan tidak terbatas pada suara dan juga pada SMS saja. Semakin berkembang di dunia ini, semakin maju dan modern. Selanjutnya, masuklah ke jaringan 4G atau generasi keempat di tahun 2009 sampai dengan 2010. Teknologi 4G LTE ini membawa kecepatan yang luar biasa, hingga 100 Mbps sampai 1 Gbps. Kini kita bisa streaming, videonya HD, bermain game online, video conference, dan juga mengakses media sosial sehari-hari. Segala komunikasi sudah berbasis internet, protokol atau IP. 4G juga membuka jalan bagi munculnya aplikasi seperti YouTube, Zoom, dan juga Instagram. Selanjutnya, beralih ke generasi 5G atau yang sekarang bisa kita nikmati. Ini adalah generasi kelima yang mulai update pada tahun 2019 sampai dengan tahun ini. Saat ini kita telah memasuki era 5G dengan kecepatan hingga 10 Gbps dan dengan latensi hanya 1 milidetik. Teknologi ini bukan hanya untuk ponsel, tapi juga menghubungkan jutaan perangkat melalui Internet of Things atau IoT. 5G menjadi fondasi bagi berbagai inovasi seperti yang pertama, mobil tanpa pengemudi, yang kedua smart city dan smart home, yang ketiga virtual reality atau VR, dan juga augmented reality atau AR. Dengan 5G, dunia semakin terhubung, cepat, cerdas, dan tanpa batas.